Pernah nggak kalian ngerasa kayak beban yang ada di seluruh dunia ini tuh kayak ada di pundak kalian gitu kan? Ya gue rasa hampir semua laki-laki ngerasain hal itu gitu ya, ngalamin hal ini. Kalian bayangin kalian menjadi sebuah tulang punggung keluarga, entah yang udah nikah atau yang belum nikah, pasti ngerasain tuh ya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kalian anak pertama gitu kan, laki-laki udah nikah, jadi double gitu kan, terus tahu-tahu lu adalah sandwich generation gitu kan, kayak bebannya jadi menumpuk-numpuk berkali-kali lipat gitu kan bebannya. Dan men, itu gila banget sih itu. Lu harus sekuat itu gitu kan menjalani hidup ini. Gue yakin gak gampang menjadi lu gitu kan. Tapi ya kita pria memang mungkin terlahir harus menjadi seperti itu, karena pemikiran-pemikiran yang memang udah nggak bisa diubah lagi gitu. Ya udah kita terima aja gitu kan. Gue nggak tahu pemikiran seperti ini bakal berlangsung berapa lama gitu. Kayak laki-laki yang memang harus jadi tulang punggung keluarga gitu. Laki-laki yang memang harus menanggung semua bebannya. Laki-laki yang memang harus mikirin itu gitu kan. Terus stereotip ini tuh memang udah nggak akan bisa kita ubah. Jadi kayak ya udah kita jalanin aja gitu. Dan akhirnya itu yang menjadi alasan kenapa mungkin sekarang banyak pria yang akhirnya nggak mau nikah gitu kan, karena beban dia sendiri aja udah begitu berat gitu kan. Apalagi kalau ditambah menikah, apalagi setelah menikah punya anak gitu kan. Jadi kesannya apa ya? Ya harus menyangkal diri aja udah. Jadi gimana ya? Jadi aneh aja gitu. Terus ngapain kita hidup sebagai manusia gitu kan. Bersyukurlah kalau misalkan kalian dapat support system yang mendukung kalian, yang selalu support kalian gitu, yang ada di saat kalian membutuhkan gitu. Itu kalian harus bersyukur banget kalau kalian punya itu. Tapi kalau misalkan yang nggak punya itu, be strong bro. Kalian harus kuat gitu kan. Karena nggak enak sih punya beban terus kalian pendem sendirian, nggak tahu cara ngurangin bebannya kayak gimana gitu, solusinya kayak gimana lo nggak tahu, lo bingung sendirian gitu. Dan akhirnya karena lo pendem, jadi itu semua menggerogoti fisik dan mental lo gitu kan. Pasti kerasa banget tuh fisiknya. Entah kalian jadi kurus karena banyak pikiran, entah kalian jadi gampang sakit, gak bisa tidur gitu kan, stres pikiran ini itu. Gue pasti yakin ada tuh yang ngalamin kayak gitu. Dan gue pun memang sempat merasakan satu dari sekian banyak hal yang bikin gue stres, bikin pusing, banyak pikiran gitu kan. Ya akhirnya yang menggerogoti fisik ya pastilah, karena gue jadi susah tidur gitu kan. Akhirnya bangun pagi-pagi tuh kayak otak tuh nggak fresh gitu kan, kayak masih ini aja, masih ngawang-ngawang aja gitu kan. Menggerogoti fisiknya kayak gitu kan. Akhirnya jadi gampang capek lah, jadi nggak semangat ngelakuin ini itu ya gara-gara apa? Gara-gara banyak pikiran tadi gitu kan. Makanya kalau misalkan kalian banyak pikiran kayak gitu, coba cari keluarga, pasangan, teman terdekat gitu kan. Kalian cerita, kalian share permasalahan kalian apa gitu kan. Ya berbagilah. Walaupun itu tidak mengurangi, tidak menghilangkan beban kalian, tapi minimal itu kalian bisa bisa meluapkan gitu. Jangan dipendam sendirian gitu. Keluarin aja, buang gitu. Walaupun sampahnya masih ada di dalam diri kalian, bebannya masih ada di dalam diri kalian, tapi minimal ya kalian baunya tuh kalian buang gitu. Ya udah, nanti dibuangnya mungkin nanti perlahan-lahan, mungkin akan ada momen dimana kalian nemuin solusinya dan akhirnya sampah itu bisa kebuang gitu. Tapi sekarang ya sampahnya memang harus ada dan bakal ada dalam waktu yang lama. Ya udah, nggak apa-apa, simpen dulu. Yang penting kalian cari cari exhaust-nya gitu ya, supaya udaranya kebuang, baunya hilang gitu kan. Jadi sedikit banyak bisa membuat kalian jadi lebih lega lah ya, sedikit gitu. Ya lumayan.
Jadi itu tadi ya, kalau misalkan kita laki-laki gitu, jadi kayak apa ya, kayak harus menyangkal diri gitu kan. Sedangkan kita hidup kayak pengen berkembang, pengen punya ini itu, kalian punya hobi, punya impian. Nah, lama-lama tuh seiring berjalannya waktu, mulai tuh kayak eliminasi satu-satu. Dan misalkan kalian yang suka koleksi sesuatu, tiba-tiba harus dijual-jualin lah satu persatu gitu. Terus kalau misalkan kalian punya hobi, jadi nggak punya waktu lah untuk ngelakuin hobi itu. Akhirnya semuanya ditinggalin udah. Jadi fokusnya ngapain? Ya fokusnya kerja aja udah. Buat menuhin kebutuhan hidup gitu kan. Dan memang kenyataannya harus seperti itu gitu. Entah sampai kapan, tapi gue berharap ya kita semua bisa punya jalan keluar lah, diberikan kesehatan. Yang paling penting itu kesehatan gitu kan. Jangan sampai kita sakit-sakitan lah. Walaupun rezekinya lancar, tapi kitanya sakit-sakitan, kayak buat apa juga punya duit gitu kan. Jadi yang pertama, gue berharap kalian sehat secara fisik dan secara mental gitu. Secara fisik kalian sehat, tapi di dalam kalian mentalnya tercabik-cabik gitu kan, kayak wow. Dan di zaman sekarang tuh kayak mental illness tuh jadi apa ya? Jadi awareness banget nih buat kita semua gitu kan. Zaman sekarang tuh mental illness sudah jadi apa ya? Topik yang nomor satu lah. Makanya kenapa banyak banget sekarang psikolog yang udah mulai naik nih di Instagram, di media sosial manapun gitu. Untuk membahas ya itu mental illness tuh emang harus apa ya? Concern banget lah kita sama hal itu. Mungkin dari zaman dulu kayak oh enggak lah, laki-laki harus kuat gitu kan, kayak dipaksa gitu untuk menjadi kuat. Jadi kayak apa ya, perasaan dan emosi yang kita alamin tuh kayak harusnya diabaikan gitu. Jangan kayak gitu, laki-laki harus kuat secara fisik, harus kuat secara mental juga apalagi gitu. Padahal ya kita namanya manusia gitu ya, kita juga punya kelemahan gitu. Makanya itulah kenapa mereka udah mulai itu aware gitu kan, ngasih tips gimana caranya mengelola stres, mengelola apa ya, emosi. Ya pokoknya mereka udah mulai banyak lah muncul supaya mengingatkan kita, ngasih tips, ngasih solusi, terus ngasih apa ya, ngasih webinar biasanya, terus ngasih kontak juga supaya kita bisa bercerita sama mereka, keluh kesah kita sampaikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya beban kita tuh tersalurkan gitu. Nah itu gue senangnya ada media sosial tuh kayak gitu ya. Jadi bermanfaat dan berdampak gitu buat orang banyak seperti itu. Dan kayak gue juga sekarang ya bisa cerita-cerita kayak gini gitu kan dari sudut pandang gue. Mudah-mudahan kalian juga bisa cerita dari sudut pandang kalian. Ya begitulah laki-laki gitu ya, harus fisiknya kuat, mentalnya juga kuat gitu kan. Karena apa ya, karena ya itu ekspektasinya apa ya, tinggi gitu kan. Laki-laki itu harus mapan, harus finansialnya harus bagus, financial freedom gitu ya kalau sekarang. Padahal kerjaan kita juga tidak sebanyak itu juga gajinya gitu. Kita harus mengelola keuangan dengan baik gitu kan. Terus lu bayangin nih, dengan gaji yang ya sekarang perusahaan juga kan nggak menggaji orang sebesar itu juga gitu kan. Ada perusahaan yang menggajinya ya standar aja gitu. Adapun lebih dikit mungkin gitu kan. Sekarang kalau misalkan masih sendiri, mungkin dia harus biayain orang tuanya gitu kan. Mungkin orang tuanya juga udah tua banget gitu, udah mulai sakit-sakitan gitu kan. Uangnya ya emang harus buat orang tuanya gitu kan. Terus yang udah nikah juga ya untuk anak istri gitu kan. Anaknya sekolah lah, atau kebutuhannya buat susu, buat apapun itu gitu kan. Ya habis aja udah gitu kan. Terus dituntut juga, zaman sekarang media sosial juga apa ya, selain positifnya tadi itu ada juga negatifnya gitu kan. Kayak terlalu banyak orang yang flexing gitu kan, terus menggampangkan ini itu, kayak investasi juga disuruh investasi ini itu caranya gini, ternyata penipuan gitu kan. Ya kita tahu lah, kayak apa namanya, trading yang kemarin sempat nggak jelas dan akhirnya ternyata itu penipuan kan, karena masuk dalam kategori judi gitu kan. Nah seperti itu gitu. Ya kita kan siapa sih yang nggak tergiur gitu kan dengan keadaan stres finansial. Tiba-tiba media sosial kayak
memunculkan suatu harapan dan ternyata itu harapan palsu. Ya gimana ya, namanya kita pikirannya udah kalang kabut, udah nggak tahu harus kayak gimana. Akhirnya tiba-tiba kayak ada solusi, begitu kita ambil itu ternyata hampa gitu, kosong gitu, ngomong kosong doang gitu kan. Jadi ya apesnya berkali-kali lipat gitu kan. Jadi gila juga sih orang-orang kayak gitu. Makanya bayangin kalian udah kerja, udah punya beban ini itu, terus dipaksa lagi harus kerja lagi, dan akhirnya kalian kecapean, kalian stres, fisiknya drop, sakit, jadi nggak bisa kerja, jadi nggak punya uang, siklusnya jadi malah down gitu ya. Jadi menurut gua coba kita belajar enough is enough gitu kan. Jadi kayak kerja segini kalian udah capek gitu kan, ya udah gitu, segitu aja gitu. Jangan terlalu dipaksakan untuk kalau gue juga dulu kayak gitu kan, ngasih popok yang terbaik gitu. Kalau sekarang pakai popok yang biasa, dia udah nyaman, ya udah yang biasa aja gitu. Nah, itu untuk menurunkan menurunkan beban biaya yang dulu misalkan harganya 150.000 gitu kan popoknya. Nah sekarang kalau bisa ke 90 ribuan, ya udah 90 ribu aja. Itu gue udah lumayan menghemat banyak gitu. Ya enough is enough gitu. Cukup aja, ya udah cukup aja gitu. Nggak harus yang terbaik. Kalau misalkan bisa cukup, ya udah cukup gitu kan. Itu terus dari segi apa lagi ya? Susu juga waktu itu gue gitu. Ngambil yang terbaik gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan yang biasa aja udah cukup, ya udah yang biasa aja gitu. Sama juga kayak jajan, kayak main gitu kan. Itu tuh perlu juga sih menurut gua, karena kita tuh Senin sampai Jumat udah stressful banget di kantor dengan segala beban pekerjaan kita gitu kan. Jadi menurut gua main nggak apa-apa, main, jajan aja gitu. Jangan sampai karena lu udah stressful di kantor dengan pekerjaan sampingan kalian gitu kan, terus weekend pun kalian maksa buat nggak jajan dan nggak main gitu kan. Jangan, nggak apa-apa keluarin duit berapa gitu ya, jangan gede-gede banget gitu ya. Yang penting cukup buat buat healing, buat nikmatin waktu sama keluarga, main sama anak, jalan-jalan sama istri, quality time berdua gitu kan. Yang penting sama orang tua kalian juga ajak main aja, ngobrol gitu. Yang penting keluar rumah aja. Sebetulnya kita tuh bukan harus ngeluarin duit yang banyak, bukan harus pergi ke tempat yang mewah, yang yang istilahnya liburan yang kayak kemana itu jauh gitu, nggak usah gitu. Yang penting itu keluar dari rumah aja, sebetulnya menghirup udara segar gitu, menikmati pemandangan lah, menikmati orang-orang lagi sibuk dengan keluarganya. Ya yang penting kita keluar dari rumah aja, kita nikmati suasana di luar gitu kan. Yang santai-santai aja gitu, nggak usah yang mewah, nggak usah yang ngeluarin duit banyak. Menurut gua ngopi doang aja gitu kan, yang harga 20 ribuan, diem di suatu kafe yang murah gitu, terus ngobrol, nikmatin musik, suasana gitu, yang kayak gitu-gitu juga menurut gua udah cukup sih. Nanti pulang ke rumah juga ya udah, pulang ke rumah juga kan udah tinggal ngobrol lagi gitu kan, nikmatin, udah istirahat di rumah gitu kan. Menurut gua gitu sih. Jadi ya kalau mau main gitu kan, mau jajan ya jajan aja gitu, jangan ditahan-tahan gitu. Jadi kalau misalkan kalian pikir Senin sampai Jumat udah kerja, Sabtu Minggu harus hemat, iya hemat, emang harus hemat gitu, tapi jangan sampai enggak banget gitu. Jajan aja, keluar aja gitu. Yang penting ya carinya yang masih on budget gitu. Terus kayak kalau misalkan kalian pikir kopi harga 50 ribu, waduh mahal banget gitu kan. Kopi 20 ribuan juga sekarang ada kok gitu. Ya nongkrongnya di situ aja. Yang penting kalian keluar rumah, kalian jajan, kalian main gitu. Jadi nggak usah yang sehedon dulu gitu. Kalau misalkan kalian sekarang udah punya beban, pengeluaran kalian lebih banyak gitu kan. Ya kayak gitu aja. Jangan lupa tetap main, tetap jajan, tetap nikmatin hidup gitu kan. Kalau kalian punya hobi, ya lakuin hobi kalian gitu. Olahraga juga gitu kan. Olahraga juga ampuh banget untuk ngilangin stres gitu kan. Terus
kayak ngabisin waktu yang positif gitu. Kalau kalian suka jalan kaki aja, nikmatin sambil denger musik gitu kan, jalan kaki pelan-pelan, ngabisin waktu. Lama-lama gak akan kerasa kok, sejam 2 jam ternyata manfaatnya oke juga nih. Yang pertama, kalian ngerasain badan kalian lebih enak, terus itu juga hitung olahraga, terus kalian dengerin musik gitu kan yang bikin kalian lebih rileks. Pulang ke rumah, mandi, istirahat, ya udah pikiran udah tenang lagi. Minimal kalau kita Senin sampai Jumat udah pusing sama pekerjaan, ya Sabtu Minggu lepas dulu aja tuh beban itu gitu kan. Kalau misalkan kantor memaksa kalian untuk kerja Sabtu Minggu, tunda aja gitu. Senin bangun lebih awal aja gitu kan, untuk nyicil, nanti siangnya baru kalian kerjain gitu. Jadi jangan sampai, kalau gue sih prinsipnya gitu, kalau gue di kerjaan gue gitu, Senin sampai Jumat kerjanya ya office hour aja gitu. Nah, kalaupun misalkan hari Senin belum beres pekerjaannya, Selasa gue bangun lebih pagi gitu. Jadi gue lebih suka bangun lebih awal daripada kerja sampai malam gitu. Karena kalau kerja sampai malam itu, yang pertama gue lebih nggak fokus gitu, karena pikiran gue udah burn out lah gitu istilahnya. Kan karena di-push tuh dari jam 8 sampai jam 6, jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu kan. Itu kan udah padat banget gitu kan. Terus kalau gue tambahin lagi jamnya, itu bikin burn out. Terus kedua, lebih rentan salah gitu dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi daripada ngerjain sampai malam terus salah, besok harus diulangi lagi, mending gue tunda sampai besok subuh atau enggak besok paginya gitu kan. Ya bangun lebih awal lah, misalkan jam 5 atau enggak jam 6 gitu. Itu langsung buka laptop, langsung kerjain. Karena kalau pagi itu pikiran kita lebih fresh gitu ya. Jadi belum ada beban apapun gitu kan. Jadi kita langsung kerjain tuh yang kemarin. Jadi paginya udah bisa langsung dikerjain. Nah, siang ya udah kerjain kerjaan selanjutnya gitu, rutinitas biasa gitu. Itu kalau gue sih biasanya kayak gitu. Kalau kalian punya trik lain, coba share dengan gue juga supaya gue juga bisa dapat insight baru supaya bisa diterapkan juga nih. Lumayan bisa membantu gue juga gitu kan. Mudah-mudahan bisa membantu gue gitu. Nah, itu dia. Jadi ya gimana ya, laki-laki mungkin memang harus seperti itu gitu ya. Dengan cuma gue bingung juga sih. Jadi istilahnya kayak laki-laki emang harus jadi beban, harus menerima beban itu, jadi tulang punggung keluarga gitu kan. Harus ngorbanin hobinya, ngorbanin kesukaannya, harus ngeluangin waktunya untuk fokus buat nyari duit, nyari penghasilan. Sedangkan di satu sisi juga dituntut juga nih untuk jadi ayah gitu kan, sosok ayah untuk anaknya. Kalau itu sih gue setuju ya, emang harus gitu. Cuma jangan sampai kalau misalkan kita nggak ada waktu karena kita udah capek gitu kan, terus kita dilabelin fatherless gitu. Wah, gue nggak suka banget tuh kata fatherless. Gue nggak tahu siapa yang bikin, tapi gue kesel banget sih kalau dengar orang fatherless. Karena nggak sedikit juga temen gue yang akhirnya long distance marriage gitu ya, LDM. Karena ya itu, dia harus kerja menghidupi keluarganya. Jadi keluarganya tinggal di rumah orang tuanya gitu kan. Nah, dianya harus pergi keluar kota karena di situ gajinya lebih besar, bisa untuk menghidupi keluarganya yang anaknya udah sekolah gitu kan. Iya, gue tahu sih itu nggak seperti orang tua lain pada umumnya gitu kan, yang papa mamanya bisa di rumah setiap hari gitu. Ini papanya di luar kota gitu, pulang ke rumah mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Akhirnya cuma bisa video call. Ya untungnya kita punya teknologi itu ya. Nah, tapi jangan sampai ngomong fatherless gitu. Dia di luar kota tuh kerja loh. Dia di luar kota ngabisin waktunya buat kerjaan, buat nambah penghasilan supaya anaknya bisa sekolah di tempat yang bagus, supaya keluarganya bisa makan enak gitu kan. Jangan sampai dibilang fatherless gitu. Mungkin dia capek gitu kan, nggak angkat video call gitu. Jangan dicurigain dia ngapain gitu kan. Dia di luar sana capek gitu kan. Terus di sana juga kita nggak tahu dia makan apa gitu kan. Barangkali di sana makannya cuma nasi doang sama air gitu kan. Soalnya gue lihat waktu itu bokap gue kayak gitu kan. Makan nasi sama air, sedangkan gue makannya nasi sama lauk gitu kan.
Itu tuh kayak apa ya, kayak sakit banget gitu kan, kayak ngelihat orang tua kayak gitu gitu. Dan gue yakin orang yang udah nikah pun pasti ngalamin yang kayak gitu. Ya udahlah, gue makan yang penting kenyang gitu, boro-boro mikirin gizi gitu kan. Ya memang fasenya mungkin saat ini harus seperti itu gitu ya, tapi mudah-mudahan suatu saat peningkatan penghasilannya bisa naik gitu kan, jadi dia bisa layak lah makan dengan layak gitu. Karena khawatir juga kalau makannya nggak layak gitu kan, mikir kayak gitu ya nanti malah jadi sakit gitu kan, malah jadi nggak apa ya, kalau sakit terus nggak masuk kan biasanya dipotong gaji gitu ya. Aduh, jangan sampai deh kayak gitu. Jadi gue berharap semoga kalian juga bisa sehat terus, bisa ya makan dengan baik gitu kan, makan yang bergizi juga supaya tubuh kalian jadi lebih sehat gitu, lebih bugar gitu, jadi lebih semangat juga buat nyari penghasilan lain. Kayak gitu sih biasanya ya, yang penting ngobrol lah gitu ya. Kalau misalkan yang di luar LDM tadi itu mungkin kalian bisa cerita sama rekan kerja kalian atau sama komunitas di sana gitu kan, atau sama rohaniawan, atau kalau misalkan kalian punya budget lebih bisa ke yang lebih profesional gitu kan, psikolog bisa gitu. Nah sebenarnya ini sih gue sudut pandang gue dari orang yang emang ekonominya pas-pasan gitu ya, bahkan minus gitu ya, karena gue juga mengalami hal itu gitu. Nah tapi buat orang yang penghasilannya banyak pun sebetulnya mereka punya bebannya juga gitu kan. Jadi jangan kalian pikir kayaknya kalau misalkan gue punya duit banyak kayaknya gue nggak akan ngerasain hal-hal kayak gini deh. Oh enggak, mereka juga punya masalahnya sendiri gitu kan. Gue ada tuh temen gue gitu kan, dari sisi keuangan dia kayaknya udah stabil parah sih, udah aman lah hidupnya gitu. Nah cuma dia dikelilingin sama orang-orang yang toksik gitu kan. Gue bersyukur kayak gue walaupun kesulitan keuangan, tapi gue dikelilingi orang-orang yang enak, yang suportif gitu kan, yang tidak mengganggu hidup gue gitu. Jadi ya udah, beban gue ya satu aja itu gitu. Nah teman gue tuh gitu, ekonominya stabil gitu ya, tapi ya itulah, entah masalah sosial, entah masalah keluarganya, orang tuanya sering ribut lah, sering apalah gitu ya. Jadi semua orang pasti punya beban hidupnya masing-masing. Jadi ya kita berdoa aja supaya iman kita selalu kuat gitu kan, terus kita juga jaga fisik kita gitu kan, jaga pola makan, terus pola tidur dan olahraga juga supaya fisik kita kuat. Buat mental ya itu, kita harus cari orang yang bisa kita ajak ngobrol gitu kan, entah keluarga, pasangan, kerabat, rohaniawan atau enggak yang profesional gitu. Jadi ya kita harus maintain itu semua dengan seimbang gitu ya, karena beban kita masih banyak, perjalanan masih jauh. Jadi ya semangat lah gitu ya. Terus ya itulah, ngatur keuangan gitu ya. Ini ya itu nggak usah dikasih tahu sih, itu pastilah ya. Terus prioritasin kesehatan mental dan fisik ya, jangan sampai sakit gitu ya. Jadi tetap harus sehat supaya ya life must go on gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya itu aja paling mungkin ya yang bisa gue bahas di video kali ini ya. Dengan beban kita yang begitu banyak, ya sekali lagi ceritalah gitu. Cerita jangan dipendem, keluarin sampahnya, keluarin unek-unek kalian gitu kan. Walaupun mungkin itu nggak menghilangkan beban kalian, tapi minimal bisa menghilangkan beban kalian gitu ya. Dan semoga kalian juga bisa nemuin tempat cerita, walaupun nggak langsung cerita ke orang, mungkin kalian bisa cerita di media sosial, di YouTube, dimanapun lah, nulis kayak diary atau apapun. Yang penting kalian luapkan itu semua, jangan dipendam. Ya oke, mungkin di video kali ini itu dulu yang bisa gue share. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki dan mudah-mudahan dapat solusi lah dari setiap permasalahan kalian. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.